la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Ahmad Bishri Syakur LC MA, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta pengurusnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah masih bisa memberikan kesehatan, keimanan dan ketakwaan untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menambah catatan amal baik kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam selalu dan selamanya tercurah kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya yang selalu istiqomah di jalannya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang mukadimah, kajian syuruk kita pagi ini akan dipimpin atau dibawakan oleh Pak Ustadz Haji Ahmad Bishri Syakur LCMA dengan tema Birrul Walidain. Kepada Ustadz kami persilakan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara hadirin, para asatiz, para guru, para sesepuh, para orang tua, jamaah Masjid Al-Muhajirin dan juga jamaah Zoom rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari tidur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dan kita juga dapat menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan selalu menerima semua yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan arahan dan bimbingan agar kita bisa meniti kehidupan dengan mulia. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Komplek Perindustrian atas undangannya dan bisa bertemu kembali kurang lebih 1 tahun ya Pak ya. Saya nggak kesini. Ya, dan ini merupakan satu pertemuan yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi saya khususnya dan bagi kita seluruhnya. Dan pada kesempatan kali ini pula kita terhubung dengan Zoom. Ya, mudah-mudahan di luar sana banyak yang juga ikut join dan berinteraksi dengan kita pada kesempatan subuh hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menampilkan slide yang akan menjadi bahasan kita.
Yang di Zoom sudah muncul belum? Sudah. Saya bikin slideshow ya. Sudah. Sudah, Ustaz. Melayani ibu dan bapak. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Tema kita pagi hari ini yaitu birrul walidain. Ya, saya terjemahkan melayani ibu dan bapak. Untuk narasumbernya sudah kenal insyaallah. Dan beberapa pokok bahasan pada pagi hari ini ada 5 atau 6 poin. Yang pertama adalah ketika kita ingin memahami birrul walidain yang sesungguhnya di dalam syariat kita, pada saat itu kita harus punya acuan berfikirnya. Dan acuan berfikirnya saya kutip dari beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan apapun. Lalu berikanlah pelayanan terbaik untuk ibu dan bapak. Yang kedua, saya kutip dari surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami telah wasiatkan atau wajibkan kepada manusia, bukan saja orang mukmin ya, kepada manusia untuk melakukan yang terbaik bagi kedua ibu dan bapaknya. Yang ketiga, surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami telah wajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat yang terbaik untuk ibu dan bapak mereka. Ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, lalu menyusuinya. Semua itu yaitu mengandung dan menyusui berlangsung selama 30 bulan, 2 tahun 6 bulan. Kemudian surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami telah wajibkan kepada seluruh manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibu dan bapak mereka. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, telah menyusuinya selama 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada keduanya, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Nah, acuan tersebut bisa kita ambil poin-poinnya, diantaranya adalah yang pertama bahwa berbuat baik untuk ibu dan bapak adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan perintah dari ibu dan bapak itu sendiri. Ya, ini mungkin tidak banyak difahami oleh masyarakat kita. Ya, pernah saya dalam sebuah kajian, setelah selesai kajian ada seorang ibu yang menangis dan kemudian ibu itu mengatakan bahwasanya saya punya anak sudah dewasa, sudah kaya raya, tapi saya sakit hati dengan anak saya tersebut. Kenapa sakit hati, Bu? Ya, karena anak saya tidak menghargai saya dalam banyak kehidupan, banyak aspek ya. Pokoknya sering berantem lah, kira-kira begitu. Ya, sering bertengkar. Dan saya sudah mengingatkan tentang apa yang disampaikan, bahwasanya ibu yang mengandung Anda, ya, ibu yang menyusui Anda, ya, apa jawaban anak tersebut? Anak itu menjawab, siapa suruh? Ya, anak itu menjawab, siapa suruh?
Masya Allah, sakit hatinya luar biasa Pak ya. Ketika anak tersebut menjawab dengan jawaban seperti itu. Siapa suruh mengandung saya, siapa suruh menyusui saya, dan lain sebagainya. Nah ini saya melihat bahwasanya hal seperti ini tidak satu ya, tapi juga ada dalam banyak kehidupan masyarakat kita. Dan kalau dikatakan siapa suruh, jawabannya adalah yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbakti kepada orang tua itu bukan perintah dari orang tua itu sendiri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak melaksanakannya, Anda tidak akan berhadapan dengan orang tua, namun Anda akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan macam-macam nih. Jangan petang-peteng. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari ayat-ayat tersebut kita dapatkan bahwa perintah Allah berarti pembebanan syariat dan berarti kewajiban agama, bukan tradisi, bukan like or dislike. Ya. Kemudian yang kelima, ada reward bagi orang yang melaksanakannya dan ada hukuman bagi yang tidak mau melaksanakannya. Yang tadi kita sebut berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keenam adalah bahwa alasan berbuat baik kepada ibu dan bapak bukanlah karena diberi makan, bukanlah dibiayai sekolah, bukanlah dibiayai kuliah, bukanlah diberikan pakaian, bukan. Tapi alasannya adalah karena orang tua atau bapak ibu sudah mengandung, menyusui, dan melahirkan. Ya, itulah 3 alasan yang disebut dalam beberapa ayat Al-Quran tadi. Maka tidak menjadi alasan bagi seorang anak untuk tidak berbakti kepada ayah dan ibunya dengan alasan ayah ibu saya tidak pernah memberi makan, tidak pernah membiayai sekolah saya, kuliah saya, dan seterusnya. Dan itu nyata Pak, di dalam masyarakat kita juga ada yang pernah bertanya kepada saya seperti itu. Saya sejak kecil ya tidak dipelihara oleh bapak ibu saya, tapi dipelihara oleh kakek nenek saya. Saya sejak kecil tidak dipelihara oleh bapak ibu saya, tapi dipelihara oleh paman dan bibi saya. Ya, kakak ataupun adiknya bapak ibu saya. Ya, apakah saya harus berbakti kepada bapak dan ibu saya sementara mereka tidak pernah ngurusin saya, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah biaya sekolah, dan lain sebagainya? Jawabannya iya. Anda tetap wajib untuk berbakti kepada ibu dan bapak Anda sekalipun mereka tidak pernah memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, tidak pernah memberi sekolah, tidak pernah memberi kuliah, dan lain sebagainya. Ya, karena yang disebut adalah 1. Mengandung, 2. Melahirkan, 3. Menyusui. Dan itu tidak akan pernah bisa Anda balas. Yang seperti itu tidak akan pernah bisa Anda balas. Tidak ada anak yang melahirkan orang tuanya, yang mengandung orang tuanya, yang menyusui orang tuanya. Semua itu hanya bisa dibalas dengan birrul walidain. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu siapakah yang disebut dengan walidain. Ya, kalimat dalam Al-Quran dan hadis itu sudah sangat tepat sekali, yaitu walidain. Beda dengan istilah yang kita pakai. Walaupun sudah sangat familiar, kita menerjemahkan walidain itu dengan orang tua. Padahal itu sebetulnya bukan terjemahan yang tepat. Ya, terjemahan yang tepat adalah walid itu orang yang melahirkan. Walad itu orang yang dilahirkan. Jadi bapak disebut walid, ibu disebut walid juga. Karena ada 2 walid, maka sebutannya adalah walidaini. Dalam beberapa teks disebut abawaini. Bapak disebut ab, ibu disebut ab, maka disebut abawaini. Ya. Nah, jadi istilah yang tepat itu adalah walidaini ataupun abawaini. Dan kalimat orang tua dalam bahasa Arabnya adalah 1. Bisa disebut dengan syekh. Kalau perempuan syaikhah. Bisa disebut dengan musin. Kalau perempuan musinnah. Ya, bisa disebut dengan ajuz ataupun ajuzah.
Ya, itu istilah-istilah dalam bahasa Arab. Dan orang tua itu konotasinya adalah orang yang umurnya tua, umurnya banyak, ya. Apakah ayah dan ibu mesti tua? Kan juga tidak. Ya, maka pada saat itu istilah orang tua ini bukanlah terjemahan yang tepat untuk kalimat walidain. Terjemahan yang tepatnya adalah ayah dan ibu, dan mereka hanya ada dua orang. Tidak pernah bertambah jadi tiga, tidak pernah bertambah jadi empat. Ya, ayah ibu itu hanya dua, tidak pernah bertambah jadi tiga, tidak pernah bertambah jadi empat, apalagi lebih dari itu. Ya, hanya ada dua. Kalau umpamanya ayah saya meninggal dunia, lalu ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, ya dia bukan bapak saya, dia suami ibu saya. Kalau ibu saya meninggal lalu bapak saya menikah lagi dengan perempuan lain, ya dia bukan ibu saya, dia adalah istri bapak saya. Ya, ada juga orang yang mengangkat sebagai anak, ya dia bukan bapak Anda, dia adalah saudara Anda ataupun bapak angkat kita sebutnya, tapi bukan bapak yang disebut dengan istilah walidain. Ya, bukan bapak yang disebut dengan istilah walidain. Ada juga orang yang menyamakan kedudukan mertua dengan orang tua. Nah, ini terlalu berlebihan. Tidak ada dalil untuk menyamakan antara mertua dan orang tua. Ya, mertua memang punya jasa yang luar biasa, anaknya diserahkan pada kita dan kita menikahi anaknya, putranya ataupun putrinya, ya. Namun pada saat itu tidak menjadikan hal tersebut sejajar dengan bapak ibu kita. Ya, sebesar apapun jasa orang dan bagaimanapun dia mengakui kita, kamu saya akui sebagai anak saya, walaupun seperti itu tidak akan pernah merubah status. Ya, statusnya tetap dia adalah orang lain dan tidak sama dengan dua orang yang telah melahirkan kita, yang kita sebut dengan bapak dan ibu kita. Nah, ini poin yang penting karena saya mendengar di banyak tempat ya ada orang-orang yang mensejajarkan antara orang tua dan mertua. Ya, itu terlalu berlebihan dan tidak ada dalil untuk hal tersebut. Selanjutnya adalah apa arti ihsan? Dalam Al-Quran disebut ihsana. Disebut juga birrul walidain dalam hadis Nabi. Apa arti ihsan? Al-ihsan dan al-bir itu artinya adalah al-qiyamu bi khidmatihima wa tarkul isaati ilaihima. Melakukan pelayanan yang terbaik kepada keduanya dan menjauhi sikap-sikap yang menyakitinya. Ya, ini keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, birrul walidain itu artinya apa? Al-ihsanu ilaihima wal qiyamu bi khidmatihima wa tarkul isaati ilaihima. Melakukan pelayanan yang terbaik satu, dan yang kedua adalah menjauhi sikap-sikap yang menyakiti. Jadi birrul walidain untuk bapak dan ibu kita ketika mereka masih hidup ada dua. Ya, ada dua. Dan ini punya makna yang luas, beda antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk yang pertama mungkin kita bisa melakukannya, ya. Tapi untuk yang kedua ini sering sekali terjadi. Ya, sikap-sikap yang menyakiti bapak dan ibu. Sedangkan kita tidak merasa itu menyakiti mereka. Ya. Kemudian kita menganggap memberi materi itu adalah sesuatu pelayanan yang paling baik, padahal belum tentu juga pemberian dan melimpahkan materi kepada bapak dan ibu kita menjadi satu pelayanan yang terbaik untuk mereka. Jadi ini semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daripada orang tersebut. Jangan kita tidak punya harta lalu kita anggap kita tidak bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk bapak dan ibu kita. Ini adalah satu hal yang keliru. Ya, melayani bapak ibu tidak mesti dengan harta yang berlimpah. Ya, tidak mesti dengan harta yang berlimpah. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang miskin.
tapi beliau melayani ibunya ya lebih daripada pelayanan orang-orang yang punya harta banyak. Dan itu dicatat dan kemudian beliau menjadi orang yang mustajabud doa karena pelayanannya terhadap ibunya. Apa yang dikerjakan? Ya semua yang dibutuhkan oleh ibunya diberikan. Sampai kemudian ibunya ingin berangkat haji ke Mekah dan tidak ada dana, ya untuk ikut kafilah dagang juga tidak selalu bisa. Ketika bisa, beliau menggendong ibunya yang sudah tidak bisa berjalan. Duit nggak punya Pak, ya mau beliin kuda nggak bisa, mau naikin gerobak orang nggak boleh, ya sudah digendong saja. Dan itu dilakukan dan terkenang sepanjang sejarah. Nabi pun mengenal beliau walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berpikir selalu materi. Kalau saya nggak punya materi, saya tidak bisa melayani bapak dan ibu saya. Itu adalah pemikiran yang keliru. Anda bisa melakukan banyak hal untuk melayani kehidupan bapak dan ibu Anda, walaupun Anda tidak memiliki harta yang berlimpah seperti orang lain. Sikap yang menyakiti, wala taqul lahuma uffin. Ya, beda Pak ya kalau kita jadi bapak dan kita jadi teman. Kalau teman kita mengatakan itu biasa, nggak ada apa-apanya, nggak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau anak kita yang mengatakan gimana? Ya, itu ada perasaan yang berbeda. Sangat sakit sekali kalau yang mengatakan hal itu adalah anak kita. Maka dengan demikian begitulah kita memahaminya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua kita atau bapak dan ibu kita tersebut. Ya, nah ini adalah hal yang juga harus kita tahu, berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Baik, selanjutnya, walaupun begitu besar hak bapak dan ibu untuk dilayani oleh anaknya, kita juga harus tahu sebagai anak bahwa melayani bapak dan ibu itu ada batasannya. Dan batasan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 8. Ya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika ibu dan bapak itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang tidak kamu ketahui kebenarannya, maka janganlah kamu taati, janganlah kamu turuti kemauannya. Ya, melayani ibu dan bapak dalam urusan yang mengandung kesyirikan dan kemaksiatan adalah haram. Adalah haram. Dan kita sebagai anak tidak harus takut. Jangan takut kualat gitu ya. Oh nanti kalau saya nggak ikuti saya kualat. Tidak, lihat dulu perintahnya. Lihat dulu keinginannya apa. Kalau keinginannya itu mengandung kemaksiatan, maka kita tidak akan kualat kalau kita tidak mematuhi keinginan bapak dan ibu kita tersebut. Hal yang sama diungkapkan dalam surat Luqman ayat 15. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jangan diikuti kalau ayah dan ibu punya keinginan-keinginan yang mengandung kemaksiatan apalagi kesyirikan. Ya. Nah, fala tuti'huma itu kenapa kok Allah perintahkan jangan diikuti, jangan ditaati? Ya, jawabannya adalah karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun ketika keinginan makhluk itu bertentangan dengan syariat, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Dan saya tuliskan itu dalam kutipkan dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya, kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan ajaran Islam
Ya, pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengikuti keinginan ibunya tersebut dan turunlah ayat tadi. Surat Al-Ankabut ayat 8. Fala tuti'huma. Nah, kalau kita ingin memprioritaskan mana yang diprioritaskan ibu atau bapak dalam pelayanan ini, kalau memang harus diprioritaskan Pak ya. Kalau memang tidak ya tidak. Kedua-duanya dilayani secara seimbang. Namun kalau umpamanya memang harus diprioritaskan, ya siapa yang harus diprioritaskan, bapak atau ibu? Apakah bapak karena bapak banyak duit? Apakah ibu karena ibu lebih penyayang? Ya, saya tanya anak-anak nih lebih dekat pada ibunya atau bapaknya? Ada dua Pak. Ada yang dekat dengan ibunya, ada yang dekat dengan bapaknya. Ya, cerita-cerita dengan banyak teman-teman itu, anak saya itu kalau pergi-pergi lebih suka dengan saya. Ya, bapaknya maksudnya. Ya, nggak suka dia pergi-pergi dengan ibunya. Kenapa? Kalau dia pergi dengan saya, dengan bapaknya, dia bilang unlimited. Unlimited artinya jajannya nggak dibatasi itu, mau beli apa saja oke. Tapi kalau dengan ibunya mau jajan ini nggak boleh, jajan ini nggak boleh. Jadi dia nggak dekat dengan ibunya. Itu bukan karena hal tersebut. Bukan karena bapak banyak duit, bukan karena ibu lebih sedikit uangnya, bukan karena ibu lebih penyayang atau bapak lebih penyayang, bukan. Tapi karena petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika memang harus diprioritaskan, yang diprioritaskan adalah ibu. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu diprioritaskan. Kedua-duanya dilayani secara seimbang, ya. Kedua-duanya dilayani secara seimbang. Namun untuk seorang perempuan yang berstatus sebagai istri, yang berstatus sebagai istri, ini ada perbedaan Pak petunjuknya. Ya, kalau tadi kan bapak ibu harus diprioritaskan, dari bapak ibu lah yang harus diprioritaskan. Tapi kalau untuk seorang perempuan yang telah menjadi istri, jika bertentangan ya atau tidak bisa dilakukan dalam satu waktu keinginan mereka, mana yang saya dahulukan, suami saya atau bapak saya? Mana yang harus saya dahulukan, suami saya atau ibu saya? Nah, ini kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Nabi, ini susah nih. Ya, berantem gitu nih Pak. Kalau nggak ada petunjuk dari Nabi. Ya, alhamdulillah di sini ada petunjuk dari Nabi. Ketika ada dua hal yang tidak bisa digabungkan dan harus diprioritaskan bagi seorang istri, itu adalah memprioritaskan suaminya, bukan bapaknya, bukan juga ibunya, tapi suaminya. Ya. Baik. Selanjutnya adalah birrul walidain setelah orang tua kita wafat. Setelah bapak ibu kita wafat. Ya, mungkin di sana banyak orang yang menyesal. Waktu bapak ibunya masih hidup, dia cuek aja. Dia nggak peduli, bahkan sering membantah dan sering menyakiti gitu ya. Tapi kemudian ketika ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, dia baru mikir, waduh, rugi saya. Kenapa kemarin saya selalu membantah bapak saya? Kenapa kemarin saya selalu membantah ibu saya? Dia menyesal begitu. Ya, dan orang yang menyesal itu tentu ingin apa? Ingin memperbaiki. Gimana nih? Bapak saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Kira-kira masih bisa nggak saya melakukan birrul walidain? Ya, dan ini tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya temukan jawabannya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abi Usaid Malik ibni Rabi'ah As-Sa'idi dan dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW dari Bani Salimah. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima.
apakah masih tersisa untuk saya berbakti kepada ayah dan ibu saya setelah keduanya meninggal dunia? Ini pertanyaan diajukan kepada Nabi, Pak, ya. Kemudian apa jawab beliau? Naam, ya, kamu masih bisa meralat, ya, kamu masih bisa menambah. Kalau kemarin belum birrul walidain, sekarang bisa diralat. Kalau kemarin sudah birrul walidain, sekarang bisa ditambah. Gitu. Jadi dua-duanya bisa. Bagaimana caranya agar saya bisa birrul walidain ketika keduanya sudah meninggal dunia? 1. As-salatu alaihima. 2. Wal istighfaru lahuma. 3. Infadu ahdihima min ba'dihima. 4. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Selanjutnya wa ikramu sadiqihima. Di sini terjemahannya adalah bagaimana caranya? 1. Sholat jenazah bagi keduanya. Ya, jadi kalau bapak kita meninggal dunia, maka kitalah anaknya yang paling afdol untuk menjadi imam kalau sholat berjamaah. Ya, bukan kiainya ataupun ustadznya, tapi anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, beristighfar untuk keduanya. Kita sudah hafal, Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian wujudkan cita-citanya. Ya, bapak ibu kita punya keinginan apa tuh kira-kira? Selanjutnya, hormati teman-teman akrabnya, termasuk hormati gurunya. Ya, karena guru itu adalah teman yang paling dihormati. Guru itu teman, tapi yang paling dihormati. Ya, yang paling akrab dengan diri seseorang. Selanjutnya adalah lanjutkan silaturahim terhadap orang di sekitarnya. Silaturahim terhadap orang di sekitarnya ini yang pertama adalah saudara-saudara kita, bapak kakak dan adik kita. Ya, karena kita nggak akan punya kakak dan adik kalau tidak ada perantara bapak ibu kita, ya kan? Begitu juga paman dan bibi kita. Nggak akan bisa kita berhubungan dengan mereka kalau tidak melewati jalur bapak ibu kita. Begitu juga dengan teman sekampungnya, sekampusnya, sekantornya, dan lain sebagainya. Ya, jadi semua orang yang pernah berhubungan dengan bapak dan ibu kita, dan hubungan itu adalah hubungan yang baik, maka kita bisa melanjutkan hubungan tersebut setelah mereka meninggal dunia, dan itu punya nilai pahala birrul walidaini. Ya. Nah, ini poin yang tadi sudah kita jelaskan, ya. Jangan diputus. Nah, walaupun orang tua kita atau bapak ibu kita sudah meninggal dunia. Selanjutnya, apakah cuma 5 poin itu? Nah, banyak pertanyaan di tengah masyarakat dan ini ada jawabannya. Ya, banyak orang yang ingin bersedekah untuk bapaknya yang sudah wafat, bersedekah untuk ibunya yang sudah wafat. Apakah itu bisa atau tidak? Kita nggak usah jawab. Kenapa? Karena Nabi sudah menjawab. Ya, dan memang jawabannya adalah jawaban yang kita butuhkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dari Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari, Sa'ad Ibnu Ubadah bertanya bahwasanya ibunya wafat dan beliau sering bersedekah. Ya, dan nggak sempat ketemu, nggak sempat ngomong. Lalu Sa'ad mengatakan, kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah ibu saya mendapatkan pahala? Nabi menjawab, na'am, iya, ibu Anda mendapatkan pahala. Nah, itu Pak, ya. Jadi sudah terjawab itu. Jangan bilang, oh nggak sampai. Nabi jawab sampai. Nabi jawab dapat, kok kita jawab tidak dapat. Ya. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, kalau umpamanya ada orang yang nyumbang untuk Masjid Al-Muhajirin. Ini Pak DKM, saya nyumbang 100 juta untuk Masjid Al-Muhajirin. Ya, dari saya Ahmad Bisri,
pahalanya untuk bapak dan ibu saya. Itu keliru, Pak. Ya. Bukan seperti itu teknisnya. Kalau memang kita ingin bersedekah untuk bapak dan ibu kita, pada saat itu kita sampaikan kepada pihak yang ingin kita salurkan infak dan sedekah kita dengan mengatakan ini sedekah atas nama almarhum A, almarhum B. Kitanya nggak usah disebut. Ya. Kenapa? Karena ini memang sedekah atas nama almarhum A dan almarhum B. Ya, bukan sedekah saya, pahalanya buat bapak saya, bukan begitu. Tapi ini sedekah atas nama A dan B, almarhum A dan almarhum B. Ya, nah itu jadi bisa kita melakukannya setelah orang tua kita atau bapak dan ibu kita wafat. Bagaimana dengan haji? Haji pun bisa. Ya, banyak orang yang ingin haji tapi nggak kesampaian kan? Banyaklah halangan-halangannya. Tapi anaknya bisa untuk mewujudkan cita-citanya tadi. Nah, itu jadi birrul walidain di satu sisi, ya, dan jadi tambahan pahala di sisi lain. Kalau memang haji itu tidak menjadi satu hal yang dicita-citakan oleh bapak dan ibu kita. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas. Baik, saya percepat. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan setelah mereka meninggal dunia? Ya, mengqadha puasa Ramadan untuk bapak dan ibu kita. Kalau mereka punya hutang puasa Ramadan. Kalaupun kita tidak ingin melakukan puasa untuk mengqadha bapak dan ibu kita, kita bisa membayarkan fidyah. Ya, tapi kalau kita tidak membayar fidyah, kita bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan atas nama bapak dan ibu kita. Ya, dan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita tidak berbakti kepada bapak dan ibu kita? Tadi sudah saya kasih mukaddimah, kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menjelaskan itu adalah termasuk dosa besar. Ya, tidak berbakti kepada bapak dan ibu termasuk dosa besar, sama dengan syirik, sama dengan bersaksi palsu. Ya, bersaksi palsu itu biasanya melegalkan kezoliman, Pak. Ya, melegalkan kezoliman. Itu dosanya besar. Sama dengan kita tidak berbakti pada bapak dan ibu, sama dengan kita melakukan kesyirikan. Ya, Nabi mengatakan al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zuri. Itu. Nah, kemudian yang paling menyeramkan adalah kalau kita tidak melakukan birrul walidain, apa yang akan Allah lakukan kepada kita? Yang Allah akan lakukan kepada kita adalah la yanzurullahu azza wa jalla. Kita tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk surga. La yadkhulunal jannah. Ya, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla yaumal qiyamah al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuz wa salasatun la yadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wal mudmin alal khamri wal mannanu bima a'ta. Ya, jadi ini masuk dua-duanya nih, al-aq, yaitu orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya itu tidak akan diperhatikan oleh Allah dan tidak akan masuk surga. Kalau nggak akan masuk surga berarti kemana? Kalau nggak akan masuk surga berarti ya ke neraka, karena nggak ada jalan yang lain, tempat yang lain kecuali neraka. Ya. Kemudian keutamaan seorang ibu, Nabi menjelaskan fa innal jannata tahta rijlaihima au qadamaihima, yang sudah sering disampaikan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas ibni Malik. Ya, jadi ini bukan perkataan si A atau si B. Ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malik.
Sebagai pesan dan nasihat dari kajian ini adalah satu, jangan samakan antara ibu bapak dengan siapapun. Ibu bapak lebih istimewa. Yang kedua, layani mereka melebihi pelayanan Anda kepada atasan dan orang yang Anda hormati. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan mereka daripada kebutuhan atasan Anda. Banyak karyawan kalau dipanggil sama bosnya, siap Pak, laksanakan. Tapi kalau dipanggil sama ibunya, maaf Bu, saya ada meeting. Maaf Bu, saya ada kerjaan. Maaf Pak, saya ada kesibukan. Ya, selalu seperti itu. Ini tolong dirubah begitu ya. Jangan sampai itu terus-menerus menjadi karakter kita. Tidak. Kalau bapak dan ibu kita memanggil, punya kebutuhan, maka kita akan katakan siap, laksanakan. Yang keempat, melayani ibu dan bapak bukanlah pekerjaan sia-sia yang tidak menguntungkan. Pekerjaan melayani ibu dan bapak adalah pekerjaan yang menguntungkan. Yang kelima, kebutuhan ibu dan bapak yang sudah wafat ya adalah satu, istighfar, dua, aliran pahala yang tidak terputus. Ya, kalau kita bisa memberikan hal itu kepada mereka, maka pada saat itu kita telah melakukan birrul walidain dan Allah akan memberikan ganjaran kepada kita dari apa yang kita kerjakan. Sebagai penutup, saya kutipkan hadis Nabi dari Abi Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas hak ibu dan bapaknya kecuali jika ia mendapatkan keduanya berstatus budak, lalu ia membeli keduanya dan memerdekakannya. Hari ini sudah tidak ada status budak, maka tidak ada yang bisa membalas jasa ibu dan bapak kecuali birrul walidaini. Inilah pembahasan singkat dan cepat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi penyemangat kita untuk kembali melakukan pelayanan terhadap bapak dan ibu kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada pembicara. Ya, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bisri Syakur. Mungkin ada pertanyaan? Oke, yang satu mungkin pertanyaan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz, yang dikatakan orang tua adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sekarang ada di beberapa keluarga, dia tidak terikat dengan pernikahan, tapi dia mengandung, menyusui dan melahirkan. Orang tua yang laki-laki sampai sekarang tidak ada kemana perginya. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang anak itu berbakti kepada bapaknya, sedangkan ibu dan bapaknya tidak terikat dengan pernikahan, sehingga lahirlah anak itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Baik, menjawab pertanyaan tersebut, saya harus menjelaskan bahwa status ibu dan bapak tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali mereka memiliki hubungan pernikahan yang sah. Ya. Yang kedua, status pernasaban dalam Islam juga tidak akan diakui kecuali melalui pernikahan yang sah. Jadi pada saat itu pernasaban tidak ada. Ya, maaf, laki-laki yang telah berhubungan intim dengan perempuan dalam kurung zina dan melahirkan seorang anak tidak akan berstatus ayah.
ya, tidak akan berstatus ayah dalam Islam. Sementara perempuan yang mengandung anak tadi tetap berstatus ibu. Ya, Nabi menjelaskan al-waladu lil firashi walil ahiri al-hijru. Anak itu ditempelkan kepada ibunya. Al-firash itu ibunya. Ya, sedangkan al-ahir bapaknya yang melakukan hubungan haram, si laki-laki yang melakukan hubungan haram tadi itu dikucilkan dan tidak diakui sebagai bapak daripada anak tersebut. Sehingga kalau dia tidak berstatus seorang bapak, maka dia tidak berhak mendapatkan hak-hak seorang bapak dari anaknya. Hanya ibunya saja atau perempuan tadi yang diakui sebagai ibunya dan dia mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan atau bakti dari anaknya. Ya, jadi hanya satu saja, Pak. Yang satunya tidak, karena dalam Islam tidak diakui sebagai bernasaban. Wallahu a'lam bishawab. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Angka Mustafa yang sudah resen. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan birrul walidain dan juga tadi ada perkecualian ya, tadi disebutkan bahwa khusus untuk seorang istri itu lebih diutamakan suaminya ketimbang kedua orang tuanya. Nah, seringkali mungkin terjadi dalam suatu keluarga itu konflik di mana si istri lebih berpihak dalam suatu permasalahan, berpihak kepada mengikuti kedua orang tuanya ketimbang mengikuti kata suaminya gitu. Bahkan mungkin malah orang tuanya ngompor-ngomporin, udahlah nggak usah sama dia lagi gitu. Mungkin karena dari segi katakanlah status ataupun dari kehidupannya, dari ekonominya kurang baik, dan kadang-kadang mungkin ada sesuatu mungkin secara personal kurang menyenangkan bagi kedua orang tua dari atau mertuanya, sehingga si istri itu justru cenderung mengikuti orang tuanya ketimbang suaminya. Padahal suaminya sih tidak bermaksiat lah istilahnya, tidak mengajak suami istrinya untuk hal-hal seperti itu. Itu gimana Ustadz seperti itu? Jadi kan sebetulnya kan satu sisi memang kita kan harus istri kan memang birrul walidain tadi. Karena memang perannya tidak pernah bisa digantikan terutama seorang ibu. Tapi sisi lain dia harus lebih mengikuti sang suami karena memang dikatakan Rasulullah bahwa ya memang dalam hal ini suami lebih diutamakan daripada orang tuanya. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kasus yang ditanyakan ini harus dilihat detailnya kali Pak ya. Jadi bagaimana suami tersebut dan bagaimana orang tua tersebut. Ya, karena prinsip tadi jangankan suami, ya orang tua pun bisa saja tidak ditaati, ya, dengan catatan apabila dalam keinginan dan perintah-perintahnya ada unsur kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, jadi kalau umpamanya suami tersebut, kalau suami tersebut bukanlah orang yang soleh dalam arti mengerti ini ada maksiat, ini bukan, ini ada syirik, ini tidak, maka pada saat itu ya suami tadi tidak berhak ditaati. Ya, dengan prinsip la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau suami yang punya keinginan mengandung kemaksiatan atau kesyirikan tadi tidak ditaati, maka keinginan orang yang tidak memiliki unsur kemaksiatan dan kesyirikan itulah yang ditaati. Ya, jadi teori yang kita dapatkan dari Nabi memang kita atau seorang istri memprioritaskan suaminya. Namun kalau umpamanya perintah orang tuanya benar, perintah suaminya enggak benar, kira-kira yang mana yang ditaati nih? Ya tentu perintah bapak dan ibunya atau orang tuanya yang sebetulnya bukan mengikuti perintah bapak ibunya, tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena si suami tadi sudah memiliki perintah dan keinginan yang mengandung kemaksiatan. Ya, sehingga pada saat itu dia tidak berhak untuk ditaati.
Wallahu a'lam. Silakan. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan 6:10, untuk kajian pagi ini mungkin kita sudahi dulu ya Ustaz ya. Oh iya, baik-baik. Mungkin nanti akan disambung di lain kesempatan. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Banyak sekali tadi pelajaran yang bisa kita petik dan mudah-mudahan ini bisa menambah ilmuwan kita dan tentunya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, informasi selanjutnya kami sampaikan, insya Allah kajian subuh berikutnya itu tanggal 3 April 2021 sekaligus Tarhib Ramadan bersama Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim di Masjid Al-Muhajirin. Bagi jamaah yang memiliki luangkan waktu, kami harapkan untuk kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, peserta Jum maupun jamaah di masjid. Demi kesimpulan majlis, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.